Ya, olahraga angkat beban menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan seseorang untuk membentuk badannya menjadi kekar seperti binaragawan ya. Betul. Namun apakah benar demikian dan bagaimana dengan caranya terhindar dari cedera? Kita akan membahas cara aman belajar angkat beban. Kita sudah tergabung bersama kami melalui sambungan daring atlet binaraga Indonesia Ade Rai. Ya, selamat Selamat pagi. pagi Mas Aderai. Selamat Iya. pagi Mbak Dianita dan Sarah. Ya, Terima semoga kasih sudah diundang. Iya, sehat sama-sama selalu Mas sehat-sehat Ade pokoknya Rai. Mas ya. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih. Oke, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Lia Ya. ya. Ini sebenarnya olahraga angkat beban ini cocoknya untuk siapa sih, orang yang seperti apa? Mungkin tipe badannya seperti apa, Mas? Iya, jadi kalau kita pertanyaannya angkat beban, sebenarnya pada dasarnya melatih pengencangan otot rangka itu adalah memang salah satu aktivitas olahraga yang bisa dilakukan oleh semua orang ya. Jadi Oke. artinya kalau olahraga terbagi atas dua, melatih pengencangan otot jantung namanya cardiovascular exercise, dan melatih pengencangan otot rangka yang disebut namanya resistance training. Jadi semua baik adanya. Nah, cuma memang kesalahpahamannya adalah ketika kita beranggapan seolah-olah, oh kalau latihan pengencangan otot rangka berarti saya harus mengangkat beban seberat-beratnya. Nah, jawabannya tentu tidak. Ada memang khusus profesinya namanya atlet angkat berat gitu ya. Nah, jadi mengangkat bebannya seberat-beratnya. Ada juga atlet angkat besi, mengangkat besi gitu ya. Nah, ada juga atlet binaraga yang menggunakan besi sebagai media atau sebagai metode yang dia pakai untuk melatih kekuatan atau performa ototnya gitu. Jadi sekali lagi kalau dalam kasus almarhum memang sebenarnya latar belakangnya adalah kan binaragawan ya. Jadi Ya. memang sebenarnya harusnya menggunakan eh, eh, besi sebagai sebuah metode, dalam arti bukan berapa besar kita bisa mengangkat, bukan berapa kali kita bisa mengangkat, tapi berapa besarnya yang namanya stres yang diterima oleh otot yang diterima yang kita targetkan begitu. Baik, jadi artinya tadi Mas Adera sebutkan ini untuk siapa saja begitu ya, semuanya baik untuk siapa saja, baik Betul. laki-laki atau perempuan. Oke, selanjutnya sebenarnya Betul. apa yang perlu disiapkan dulu nih oleh orang yang ingin mencoba olahraga angkat beban atau angkat besi ini begitu? Betul. Jadi ada satu kesalahpahaman yang mesti diluruskan kembali lagi, yaitu adalah bahwa satu, kita tidak boleh lompat ke dalam satu konklusi untuk beranggapan adalah bahwa satu, misalnya, oh latihan beban itu bahaya. Kedua, misalnya squat itu berbahaya. Ketiga, misalnya mengangkat beban berat itu berbahaya. Kenyataannya sesungguhnya beban berat atau tidak tergantung daripada masing-masing orang. Oke. Justru kalau kita bisa manfaatkan latihan beban ini dengan baik, tentu yang ada adalah semua kebermanfaatan. Memang kejadian kecelakaan yang dialami oleh almarhum ini adalah sesuatu hal yang memberikan keprihatinan bagi kita semua ya. Kita berharap dan berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kekuatan ya. Tapi ada gak kira-kira yang namanya hikmah pembelajaran daripada kejadian ini? Nah, jadi saya rasa mungkin menyenangkan kalau seandainya nomor satu, pada saat melakukan aktivitas latihan, kita make sure seperti yang tadi dikatakan Mas Halim dari Rai Institute, bahwa memang kita harus paham dulu dengan kemampuan kita sendiri. Baik. Kalau di binaraga itu ada istilah yang namanya hypertrophy atau muscle building. Jadi untuk membentuk otot itu, kita menggunakan yang namanya metode yang paling mudah, yaitu adalah kalau 12 kali kita bisa mengangkat dengan mudah, berarti bebannya boleh ditambah. Kalau 6 kali kita nggak bisa mengangkatnya, atau 6 repetisi kita tidak mampu mengangkatnya, berarti bebannya terlalu berat. Nah, jadi kalau kita lihat dalam case di sini, kita mengangkat cuma bisa 1 atau 2 kali aja udah berat, berarti sebenarnya tidak memungkinkan. Kalau kita mengangkat 6 kali aja udah berat, tidak ada alasan bagi kita untuk menambah bebannya. Makanya kenapa di sini ada yang namanya terminologi, yang namanya ego lifting. Kadang-kadang ya kita semua anak-anak fitness kadang-kadang mau ngangkat seberat-beratnya, kadang-kadang melebihi daripada kekuatan kita. Makanya tadi Mas Halim bilang kalau bisa kita tuh mesti paham dengan berat badan kita ya. Dan selain itu juga ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini. Kalau kita berbicara free squat, yang pertama kalau kita lakukan dengan menggunakan yang namanya squat rack, maka kanan kiri ada bar yang bisa membantu kalau seandainya kenapa-napa jatuh bisa tertahan. Yang kedua, selain itu juga tadi tepat sekali
adanya komunikasi antara kita dan training partner kita yang memberikan spotting atau spot tadi gitu ya. Apalagi dengan beban yang begitu berat tidak memungkinkan kalau kita hanya men-spot barnya aja, Ya. tapi kita harus memegang pinggangnya gitu, atau bahkan kalau sampai berat sekali kita harus memeluknya bahkan ya gitu. Dan itu tentu akan memberikan bantuan yang begitu besar sehingga tidak terjadinya kita ketiban beban. Dan yang ketiga tentunya bar yang ada di pundak kita, kalau seandainya bisa agak terlalu agak dibelakangin sedikit, artinya di bawah trapesius, itu secara teoretis akan jauh lebih aman karena tendensi kalau seandainya beban terlalu berat, kalau seandainya kenapa-napa kita buangnya ke belakang, bukan buangnya ke depan, gitu ya. Nah, yang terjadi dalam kasus ini adalah kesalahannya ketika terjadi pembuangan besi itu ke depan sehingga akhirnya leher yang harus menanggung beban tersebut. Tapi kembali lagi ya Mbak ya, ini kan adalah sebuah kecelakaan ya, kadang-kadang memang tidak masuk logika gitu. Tapi memang sekali lagi apa sih yang bisa hikmah diambil? Saya rasa menyenangkan kalau kita juga punya komunikasi yang baik dengan training partner kita untuk bilang bahwa kalau seandainya nanti saya nggak kuat lagi, berarti apa nih kira-kira rencana siasat yang kita lakukan? Apakah nanti kamu tolong tarikin dari belakang, atau misalnya udah kamu diam aja nggak apa-apa, biar saya yang akan buang ke belakang, atau apapun juga. Jadi itu juga menyenangkan bisa dilakukan. Tapi memang dalam hal ini saya rasa kembali lagi memang ego lifting bukan sesuatu hal yang mesti kita lakukan. Kebetulan juga kalau latar belakang kita binaraga atau anak fitness, seperti tadi Mas Salim katakan, memang tidak ada alasan untuk kita harus mengangkat beban terlalu berat gitu ya. Dan yang kedua, tentunya apakah seorang binaraga harus melakukan free weight squat? Jawabannya tidak. Yaitu adalah bisa gak saya melatih otot paha dengan menggunakan Smith machine squat? Bisa. Bisa gak dengan menggunakan plate loaded squat? Bisa. Bisa gak dengan menggunakan leg presses? Bisa. Yang semuanya jauh lebih aman dan yang semuanya tidak punya potensi kecelakaan yang terlalu besar. Jadi sekali lagi prinsip daripada latihan beban adalah mengoptimalkan manfaat, meminimalkan resiko. Oke, Mas Aderay, berarti ada banyak banget yang harus kita pikirkan juga ya sebelum untuk memulai angkat beban atau angkat besi ini. Mungkin untuk terutama melihat kita diri kita sendiri gitu ya. Dan nggak boleh memaksakan beban yang terlalu berat, harus mengingat sendiri. Oke, mungkin ini terakhir juga kali ya, Mas Aderay. Ini sebagai binaragawan sebenarnya apakah memang dituntut untuk mengangkat beban berat itu hingga ratusan kilogram gitu? Ya, seperti apa tuh sebenarnya sebagai seorang atlet? Betul Mbak. Jadi sekali lagi memang kalau ditanya bisa nggak saya boleh mengangkat beban berat? Boleh. Indikator daripada latihan beban adalah semakin berat pasti akan semakin baik. Tapi kalau terlalu berat tentu tidak baik gitu ya. Nah makanya kenapa tadi salah satu rambunya adalah kalau di binaraga karena kita fokus kepada hypertrophy atau muscle building atau muscle growth, maka kalau 4 kali, 6 kali gitu, atau bahkan 4 kali saja kita nggak bisa ngangkat, jadi yang keempat aja udah berat sekali, berarti tidak ada alasan bagi saya untuk menambah beban. Nah, jadi bayangkan di sini 1 atau 2 kali aja udah berat gitu. Nah, jadi tentu sebenarnya kita tidak perlu harus melalui melalui jalan tersebut gitu ya. Jadi dan berat bagi seseorang misalnya 200 kilo berarti berat sekali ya. Ya bagi orang lain mungkin dianggap ringan. Tapi bagi orang lain lagi menganggap 200 kilo adalah berat. Kebalikannya juga mungkin bahkan 10 kilo bagi kita ringan. Jadi bagi orang lain lagi bisa juga ternyata 10 kilo dianggap berat. Jadi harus sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan mungkin dalam case ini juga mungkin menyenangkan juga, bisa jadi pada hari itu ternyata kelelahan, kurang istirahat, makannya kurang bagus, atau mungkin lagi banyak pikiran, atau under influence misalnya medikasi dan sebagainya. Jadi multifaktoral Mbak ya penyebab daripada sebuah kecelakaan tersebut. Baik, artinya tidak hanya dari kekuatannya saja, mungkin hari itu sedang tidak fit bisa juga seperti itu ya Mas Aderay ya? Betul Mbak, betul. Baik, terima kasih atas perbincangannya pada pagi hari ini di CNN Indonesia Today. Terima kasih sudah memberikan waktunya dan pencerahan juga ya Sarya. Selamat pagi Mas Aderay, salam sehat selalu.